Pak, bahwa gue nggak butuh jawaban dari lu, tapi ini penegasan buat lu kan gitu. Nah Ya begitu kalau juga intonasi Al-Quran, kan gini, hadis, misalnya intonasi ini monyet. Nah, info ini itu. monyet, intonasi beda tuh. Mm-mm. Makanya pentingnya mengetahui misalnya hadis, Al-Quran itu daripada konteksi bahasa dan semuanya, agar kemudian tahu kita, oh ini saat apa tujuannya Nabi ngomong ini, sama siapa dia ngomong, oh berarti intonasinya gini. Misalnya kalimat yang menggunakan kata-kata dalam bentuk penegasan. Oh kenapa ditegaskan? Nah gitu, baru kita kemudian tahu ini hadis ngomong ke arah mana gitu. Seperti hadis yang membicarakan masalah kiamat tadi. Hadis yang membicarakan masalah kiamat tadi adalah hadis yang menceritakan tentang bahwa ini wanti-wanti Nabi terhadap para sahabatnya gitu. Gimana Dem? Apa lagi Dem? Bang, sorry bang, kalau tiba-tiba mati nih baterai aku habis ya. Oke. Dem? Shalom, shalom. Saya tanggapin dulu yang tadi ya, pernyataan si Darman tadi ya. Boleh, boleh host? Boleh. Apa lagi? Udah, silakan Host, bro. boleh saya bicara host ya, shalom. Jadi gini, apa yang disampaikan Bro Darman? Oke, apa yang disampaikan Darman tadi itu benar. Jadi gini, sama seperti Allah itu. Nah Allah itu juga diimani jadi Tuhan. Itu kan berdasarkan klaim dari Muhammad. Nah karena Kita ada buang Al-Quran, kita dapati Allah sebagai bentar Tuhan. dulu bang, sabar dulu bang. Tadi Anda ngomong gak ada yang ngapa loh. Jadi gini loh, kan saya kan mengaminkan apa yang katakan tadi. Jadi gini, sama seperti yang Anda katakan tadi. Jika di zaman sekarang Bang Damian itu dikatakan Tuhan di tahun 2000 kemudian, kalau dituliskan Damian itu Tuhan, ya memang iya kalau ada pengikutnya. Sama seperti ini bang, sama seperti si Allah itu yang kau imani jadi Tuhan. Nah itu kan berdasarkan klaim dari Muhammad. Karena kebetulan ada orang yang mengimaninya, hingga sampai sekarang ya ada yang mengakui bahwa Allah itu Tuhan. Nah sama seperti yang kau katakan tadi, Tuhan Yesus itu. Nah kehadiran Tuhan Yesus ya memang secara pribadi orang mengimani itu ya bagian dari kehadiran dari sang ilahi itu. Nah terlepas ada orang yang mengimani atau tidaknya itu nggak masalah. Tetapi kalau perbandingannya hanya kau katakan tadi kan bahasamu hanya merujuk kepada Yesus. Jadi gini, apa bedanya dengan Allahmu yang juga hanya atas dasar klaim dari Muhammad? Tapi yang perlu kita ketahui di sini, sebenarnya apa sih tujuan si Nabi itu? Ada nggak tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya mengatasnamakan atas nama Tuhan dia mengklaim jadi Nabi? Contoh. Saya kasih contoh ya satu-satu supaya kita cerdas berpikir ya gini. Kalau mengenai pengajaran Tuhan yang benar itu jauh sebelum ada Islam itu pengajaran itu sudah ada. Di dalam ajaran agama Hindu itu juga ada pengajaran bagaimana caranya manusia hidup yang benar, hidup mengasihi sesamanya manusia kalau untuk itu mengikuti itu. Tetapi poin yang kita bahas di sini, apa tujuan seseorang? Jangan kau sanggah-sanggah dulu, jangan kau saut-saut dulu. Kalau orang bicara sopan dulu. Nanti kalau saya sudah kelar baru saya kasih kesempatan gitu. Kalau Jangan GR, aku diam dari tadi, lanjut. kan di mute lah bro, hargai lo orang. Nggak kau mute dulu kan kalau habis kau boleh ya gitu loh kalau diskusi. Jadi gini loh, dari tadi kan kamu kan bernarasi mengenai ketuhanan itu ya benar sama, apa bedanya dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Karena ada narasi dari mulut seseorang itu mengklaim itu Tuhan dan diakui sampai sekarang karena ada tulisan benar, itu saya aminkan. Nah tetapi yang jadi pondasi kita sekarang, apakah yang dipertuhankan itu bisa membuktikan keberadaannya, itu aja. Jangan hanya atas sebatas dari klaim dari mulut seseorang saja. Jadi gini loh bro, sama seperti yang saya katakan itu, saya juga bisa menciptakan Tuhan, tetapi apakah ada orang yang percaya kepada saya? Saya juga bisa menciptakan kitab suci, karena kitab suci kan sudah ada, saya tinggal mengklaim, mengcopy paste yang sudah ada itu, lalu saya ubah kalimatnya, dan saya katakan, contoh nih, saya buat nama Tuhan itu si Doraemon. Nah, si Doraemon lah yang mengutus para nabi yang terdahulu. Si Doraemon lah yang atas kuasa si Doraemon lah para nabi itu bermujizat. Kan boleh juga. Tetapi faktanya bisa nggak dibuktikan. Tapi kalau hanya sebatas klaim omongan dan ada yang mempercayai saya, maka saya jadilah jadi nabi. Nah kan gitu. Jadi poin intinya saya di sini, kita mau cari tahu dulu apa sih tujuan seseorang itu menjadi nabi. Itu aja poinnya. Contoh nih kayak saya ya, contoh. Saya kan manusia biasa yang tidak punya kuasa, entah apa-apa. Nah, makanya saya menggunakan logika akal sehat saya. Karena yang saya tahu, orang-orang Indonesia ini hanya tunduk dan taat perintah presiden, maka saya gunakanlah atas nama presiden. Supaya mereka tunduk dan taat kepada saya. Contoh nih, Pak Presiden Prabowo mengatakan, kalian harus mengikuti apa saya katakan. Contoh, saya ingin menjadi bupati. Iya kan? Saya ingin jadi bupati. Pak Presiden mengatakan kalian harus
menjadi pendukung saya untuk saya bisa jadi bupati. Nah, karena mereka percaya bahwa yang saya sampaikan itu omongan presiden, nah mereka ikuti saya, maka jadilah saya menjadi penguasa. Atau contoh satu lagi seperti ini, saya kepingin satu perempuan, oke? Nah, saya katakan melalui mimpi saya menerima wahyu dari Pak Presiden bahwa putrimu itu harus menjadi istri saya. Kalau tidak kau masuk penjara, saya katakan seperti itu. Nah, karena dia begitu bodohnya dia percaya bahwa yang saya sampaikan itu benar, maka dia kasihlah perempuannya itu untuk saya kawini. Nah, gitu loh. Jadi maksud saya di sini, apa tujuan limit, Bang? Apa tujuan seseorang Iya, itu? udah bang, poinnya. Udah. Jangan bang, poinnya bahasa. udah. Iya, dia ngomong apa? Lu jangan potong sampai usah. Kira-kira kami harus dengar apa nih kira-kira? Kepanjangan poinnya Poin gitu saya, aja. Oke, poinnya apa tujuan si nabi itu menjeklaim jadi nabi itu aja. Bukan itu, aku mau bilang gini, anggaplah Allah, ini nih, semua keagamaan hari ini didapati dari tulisan, buang semuanya. Buang Weda, buang Torah, buang Bible, lu buang semuanya. Andaikan kita harus bertuhan, Tuhannya harus kayak mana, silakan. Kita buang semua tuh. Buang semua tuh, buang semua tulisan yang menuliskan tentang Tuhan. Andaikan kita harus bertuhan, harus Tuhan yang kayak mana, jawab. Sudah? Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Kalau mengenai eksistensi keberadaan Tuhan itu, karena segala sesuatu itu ada di dunia ini, memang dia pasti ada. Tetapi yang jadi persoalan, kita harus cari tahu dulu siapa Tuhan sesungguhnya. Sebab karena begini ya, kalau hanya sebatas omongan saja, iblis juga bisa menggunakan mulut seseorang untuk mengklaim dirinya. Gue nanya itu nggak kira-kira teman-teman? Nanti dibilang jangan potong, jangan potong. Nah, Apa kamu nih, jangan bertanya, potong, lu saya ngomong jawab. apa? Yang gua tanya apa, lu jawab apa? Kamu bertanya, saya jawab. Kan tinggal Andaikan kita harus mencari bertuhan, tahu. Tuhan yang kayak mana? Gua tanya. Oke, saya jawab ya. Tuhan yang seperti apa? Tentu ya Tuhan yang kita bisa mengharapkan segala sesuatu yang kita inginkan. Contoh, Semua Tuhan, yang namanya Tuhan udah pasti bisa digantungkan Waduh, segala berarti ini. nyembah. Gini nih konsekuensi dia ngomong gitu, berarti dia menyembah Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi, nggak boleh begitu. bukan untuk kepentingan kurang pribadi ajar. ini. Lah, Tuhan kurang ajar. emangnya kita menyembah Tuhan oleh itu karena nggak penting enak banget disembah. ya. Gini, Gini Tuhan tuh jadi jongos gitu. Tadi dulu Nggak kamu gini loh. menjongoskan Tuhan. Yang hamba nih. kurang ajar tuh. Nggak boleh itu gitu. nggak penting disembah. Yang penting kita mengasihi sesama. Itu aja poinnya di itu. Bang, gini. Ateis nggak punya Tuhan, nggak. Yang penting kita mengasihi manusia, bang. Yang penting kita mengasihi manusia. Sekarang gini, ateis tidak bertuhan, kenapa mereka bisa mengasihi, bang, tanpa bertuhan? Jawab. Kalau mereka melakukan itu, justru saya lebih salut daripada orang yang mengklaim bertuhan tapi hati nuraninya jauh lebih dari bertuhan. Gua nggak nanya itu, ini orang nggak ngerti pertanyaan. Tapi Pertanyaan menarik nih Daman. Maksud tadi ada pernyataan dia bahwa kita menyembah Tuhan yang memberikan apapun yang kita inginkan. Waduh, mantap. Sebenarnya dia Tuhannya, Tuhan yang dia Tuhankan anak buahnya dia. bukan keinginan kita kan Ya. kedamaian. Nah, Tuhan wujudkan kepada kita bahwa kita diberikan hikmat untuk menjalani hidup damai di dunia ini, itu aja. Bagaimana kalau Tuhan Bukan tidak mengenai memberikan materi. apa yang Kalau materi, Ya. benar. Kalau Bagaimana materi kalau itu, Tuhan tidak memberikan apa yang kau inginkan? Dengar dulu Billy. Kalau materi itu mau jungkir balik pun kau berdoa kepada Tuhan, kalau tanpa kau usahakan nggak akan datang. Apanya? Dia Mau jungkir balik pun kau tanpa kau menggerakkan tubuhmu untuk bekerja, nggak akan datang makanan. Ada peristiwa yang sama seperti ini, bro. Enggak, ada peristiwa yang nggak ngapa-ngapain, Tuhan kasih rezeki. Siapa itu? Orang Israel. Duduk diem aja, roti turun dari surga. iya, mana salwa. Iya, beda itu. Bukan kita yang mau pahamkan di sini. Kan tadi kan dia membahas, ya kan, bahwa Tuhan itu atas besar satu, tapi dia hanya mengambil satu jalur saja mengenai Tuhan Yesus saja. Nah, sama saya katakan tadi, saya setuju pernyataan itu bahwa sosok Tuhan Ya yang udah, lu abaikan semua itu, abaikan Yesus Tuhan, abaikan Brahmana Tuhan, abaikan Sinar Utama Tuhan, abaikan Allah sebagai Tuhan, abaikan semuanya jadi Tuhan, abaikan. Andaikan kita manusia harus bertuhan di tahun 2025, Tuhan yang kayak mana? Silakan jawab. Sudah, kan sudah saya jawab, Bang. Apa yang kau jawab? Manusia itu hanya mengasihi sesamanya manusianya.
itu sudah bertuhan namanya itu bang. Nggak penting kau yang mengetahui kita itu bertuhan atau enggak, itu Tuhan itu sendiri. Nggak ada gunanya mulutmu berkata kau bertuhan tapi perilakumu saya anjing. Gue nanya itu nggak? Ya itu jawabannya. Kamu mengatakan Tuhan yang seperti apa? Ya Tuhan itu hanya menginginkan manusia itu di dalam dunia ini mengalami. Ya lu yang menciptakan Tuhan versi lu. Tuhan hanya menginginkan diksi itu lu keluarkan karena lu pengen ngebuat Tuhan. Betul. Karena You create your gini own loh, God. karena manusia itu You yang create diidamkan Tuhan itu manusia lu yang bikin. Tuhan hanya gini diksi lu. Tuhan hanya menginginkan kedamaian daripada manusia. Kedamaian. Karena lu yang bikin Tuhan. Bukan, karena yang diidamkan manusia itu hanyalah kedamaian. Nggak ada. Ya begitu juga. Sama Itu idaman lu, yang gue idamkan belum tentu itu. pada diri kita sendiri. Bang Bil, gue ngomong Bang Bil. Seorang psikopat yang dia idamkan perdamaian, apa dia berhasil menikmati jeritan orang, Bang Bil? Kira-kira Bang Bil. Framingmu begini loh. Framingmu apa? Ini teori. Hanya ingin Allah itu yang benar, itu framingmu dari tadi. Gue tadi udah bilang buang Allah, buang Nggak Yesus, ada buang dari tadi semuanya. kau bilang brother. Andai kan harus ada Tuhan, Tuhan yang kayak mana? Kan gue bilang gitu. Satu tokoh saja tadi, cuma satu tokoh saja kau Lihat bicara Bang Bil, tadi Ini naik ada satu kejadian di intan. sini. Dan Ada satu coba pertanyaan lu tanya ke dia tentang Dan. kok bisa Maksud tentang- gua apa? Makanya coba saya tanya tadi ke dia tadi kira-kira naik. maksud gua apa? Coba tanya Mau ke dia. menyangkap pernyataanmu itu. Jangan gini, jangan seolah-olah kau Bang yang cerdas Bintang. orang yang di bawah. Coba tanya ke dia. Bang Bintang. Ya silakan bang. Jadi poinnya saya bingung ini bang. Jadi abang paham yang tadi ditanyakan sama bang ini enggak? Apa itu? Yang damai. Bang Daman. Kalau kita berbicara konteks itu bang, kita tetap merujuk kepada agama bang mengenai ketuhanan itu. Karena mengenai ketuhanan itu nggak lepas dari keagamaan. Ya, Tapi kalau kita merujuk ke agamaan, semua agama akan mengatakan agamanya paling benar. Mau Hindu dia bilang agamanya benar, mau Buddha dia Makanya bilang saya agamanya paling bilang, benar, oh, mau itu Islam dia bilang begini. agamanya paling benar, mau Kristen dia bilang agamanya paling benar. Pertanyaan kau saya ke tanya abang, kepada- kita buang semua itu, Allahnya kita buang, Yesusnya kita buang, mohon maaf Yahwehnya kita buang, semua agama kita buang dulu. Andaikan kita harus bertuhan, Tuhan yang kayak mana? Jawab. Ya Tuhan yang ke mana? Ya Tuhan yang menginginkan kedamaian di dunia ini. Itulah yang kita imani. Tuhan yang menginginkan kedamaian itu lu mencintai Tuhan lu sendiri. Kok mencintai Sebenarnya Tuhan? lu Tuhannya. Sebenarnya lu Tuhannya. Lu lagi buat Tuhan lain. Lu Kan kamu Tuhannya. bertanya kepada saya Tuhan seperti apa? Ya Tuhan yang ingin mendapatkan kedamaian. Itu aja yang mendapatkan. Ya itu namanya lu lagi buat Tuhan. Lu lagi Yang buat merindukan Tuhan kedamaian itu. itu, yang merindukan kedamaian itu bukan Tuhan, tapi manusia. Iya manusia. Makanya Tuhan juga menginginkan manusia itu. Ya udah itu namanya lu lagi buat Tuhan. Gak sadar dia manggil dia lagi buat Tuhan, lagi buat berhala dan kemudian dituhankan. Lalu Tuhan yang mana? Nah sementara Tuhan itu gak ada sebutannya. Gimana kita mau sebut? Lalu Tuhan udah. apa yang kau inginkan disembah? Ya Tuhan. Ya Tuhan yang memberikan kedamaian. Itu aja yang Gini bang. ketawa. Gini. Tanpa adanya Tuhan kita semua manusia bisa berdamai nggak? Bisa nggak? Halo. Tanpa adanya Tuhan kita bisa berdamai nggak? Ya bisa dong. Enggak bisa. Itu lah, ngapain ada Tuhan kalau Nggak untuk bisa. damai doang? Enggak gini. Kan tadi kan sudah saya bilang bahwa Apa dengan lagi? adanya alam semesta ini berarti ada eksistensi apa? Esensitas yang paling tinggi dari kita. Berarti ada yang menguasainya. Berarti Esek-esek. tanpa ada pendampingan dari yang eksistensinya yang lebih tinggi dari kita, maka itu semua itu nggak terlaksana. Entitas. Iya, entitas dengan eksistensi. Yang gua tanya apa yang dia jawab pak? Gua tanya Nah, kau andaikan kan bertanya manusia. Tuhan yang bagaimana yang kau inginkan? Ya kalau saya jawab pribadi, ya Tuhan yang memberikan kedamaian di dunia ini. Ya udah berarti lu lagi nyiptain Tuhan versi lu kan? Bagaimana?
Seharusnya ketika gua tanya kayak gitu, lu akan Ya semua manusia itu diksi. menciptakan Tuhan versinya sendiri. Kalau ke sana pergi. Ya kau juga Makanya- menciptakan Tuhan versimu sendiri. Coba Yang tanya mengatakan- ke gua. Nah, sama seperti ini loh. Nggak, yang gini, kau sembah itu, coba itu tanya ke persisnya gua dari pertanyaan gua diri tanya sendiri tadi. manusia. Nah, coba tanya ke gua pertanyaan gua tadi. Nggak penting saya tanya sama kamu itu. Tidak ada patokannya. Tuhan yang mana kau sembah nanti? Sekarang saya kau tanya, Tuhan seperti apa yang kau inginkan? Tuhan Apa seperti jawab? apa yang kuinginkan? Yang aku dapati kekuatannya tanpa satu titik kelemahan padanya Tuhan. Di mana? Di mana itu? Tuhan seperti apa itu? Coba Ya buktinya. kan tadi ditanya seperti kan aku jawab sepertinya. Iya, kelemahannya itu tanpa didapati kelemahannya seperti apa kelemahannya nggak kau dapati? Ya lihat. Hanya aduh. Bentar dulu, Billy. Kalau kan gini, Tuhan yang tidak didapati kelemahannya, oke. Yang tidak kau dapati kelemahannya itu seperti apa? Tidak gini, ada kata tidak kepada kelemahan. Terus lu tanya kelemahannya seperti apa? Lu Iya, gimana? dari mana kau tahu? Ada kata tidak. Dari Tuhan mana yang kau tidak tahu kita dia dapati tidak? kelemahannya. Ada kata Dari tidak mana nih, kau ada tahu kata dia tidak. Iya, dari mana kau tahu dia tidak ada kelemahan? Dari mana? Namanya juga Tuhan, ngapain lemah? Kalau lemah bukan Oke, Tuhan. dari mana? Itu kan asumsimu sendiri juga sama saja. Iya. Ah, Dari mana kau tahu Tuhan itu tidak ada kelemahan? Itu kan asumsi. Oh berarti Tuhan ada lemahnya. Dari mana kau tahu? Hah? Jadi Tuhan harus ada lemahnya menurut lu? Bukan, dari mana kau tahu Tuhan itu nggak ada kelemahan? Dari mana kau tahu? Yang namanya Tuhan pasti di atas Iya, kekuatan segala manusia. Asumsi pribadimu sendiri. Rubah aja, Ada. rubah diksinya. Itu juga asumsi pribadimu Tuhan. sendiri. Itu Ya, Tuhan ciptamu rubah aja sendiri. diksinya. Tuhan yang maha. Nah, yang maha. Gimana kalau gitu? Ku bilang Tuhan maha kuat bagi dia adalah asumsi diri aku sendiri dan menciptakan Tuhan Iya, sendiri. itu kan pola pikirmu sendiri. Ya udah berarti lucu kamu. Sama Berarti seperti yang Tuhan saya harus katakan lebih lemah saya. daripada kamu. Sama seperti yang saya katakan tadi, menurut naluri saya bahwa Tuhan yang benar itu yang berhak disembah itu Tuhan yang menjadikan dunia ini damai sejahtera. Makanya diberikan kasih Ya karunia. udah kepada itu manusia namanya untuk menciptakan mengalami Tuhan. kedamaian. Nah, Itu kamu namanya juga lu menciptakan Tuhan. Nah, kau juga menciptakan Tuhan. Karena faktanya di dalam bumi manusia ini rentan, mau damai dia bisa, mau tidak dia juga bisa. Bertuhan itu tidak Iya, sama mempengaruhi aja, kedamaian kau juga manusia, menciptakan Tuhan. tidak Kau bertuhan katakan- tidak mempengaruhi kepada Sama kedamaian saja manusia. kau juga Sama menciptakan saja Tuhan itu sesuai semua. pikiranmu. Kau mengatakan Gua Tuhan bilang ini, gua bilang kelemahan. Tuhan yang kayak mana Daman seandainya lu harus bertuhan, Tuhan yang gua harus bertuhan, yaitu Tuhan yang sedetik pun gua tidak dapati kelemahannya. Yang gua tahu dia maha kuat, dia maha kuasa, tidak ada yang namanya maha lemah pada dirinya. Itu gua ciptain Tuhan atau esensi kebenaran tentang Tuhan? Itu kau ciptakan Tuhan. Nah, kan, Sama berarti lu nggak seperti bisa yang mikir. yang saya katakan tadi. Berarti Tuhan harus lemah. Esensi Tuhan. Nggak, berarti Tuhan harus lemah. Jawab dulu, oke. Apa Esensi yang gua Tuhan bilang, itu- oke. Apa yang gua bilang salah. Berarti Tuhan harus lemah. Bukan salah. Tadi kamu membilang Enggak, bukan salah. Tuhan harus lemah. Nggak, Kamu jawab dulu, mengatakan Tuhan dulu. itu bukan Jawab dulu. ciptaan. Karena lawan Kalau kata mulutmu kuat berkata adalah lemah. seperti itu, kau katakan Ya. itu bukan Lawan ciptaan. kata kuat adalah lemah. Gua bilang Tuhan harus gua dapatin kekuatannya tanpa Iya, sedikit itu pun Tuhan kelemahannya. ciptaanmu sendiri. Itu ciptaan Sekarang gini, pribadimu. Tuhan harus lemah. Hah? Jawab dulu, Tuhan harus lemah. Ya itulah pola pikirmu menurutmu seperti apa Tuhan itu. Ya elah, sekarang semua manusia akan tunggu. Semua manusia seharusnya beriman kepada Tuhan Sama Maha Kuat atau seperti Tuhan Maha Lemah si loh. Billy mengatakan Tuhan itu maha jawab kuasa. dulu. Nah itulah pola pikir dia bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah saya pribadi yang Apa ini, menemani Bang? sebagai Tuhan itu maha kasih. Itulah pola pikir Konsekuensi saya. Nah, sama Tuhan, seperti kamu. konsekuensi Pola kata pikir Tuhan kamu. itu udah pasti Maha Kuat atau adanya lemah sih pada Tuhan? Iya itulah Tuhan ciptaan kamu. Menurutmu Tuhan ciptaan kamu itu maha lemah tidak maha kuat tidak maha lemah itu ciptaan kamu. Menurut si Ciptaan Billy, aku. Nggak gini. Kok ciptaan gua? Maksudnya lu mau Tuhan Ya, itu. yang lu dapati yang lemah gitu. Gua mau Tuhan, tapi Tuhannya harus lemah daripada Nah gua gitu. itulah Tuhan ciptaan menurut Itulah Tuhan, apa? Tuhan yang Ini benar orang itu gimana Tuhan cara yang berpikirnya? tidak Tuhan yang kuat dan tidak maha lemah itu loh. Ya udah, lu maunya Tuhan yang kayak mana? Oke, salah. Apa yang gua omongin? Nggak ada yang salah. Salah.
Salah yang ngomongin Daman. Tuhan Maha Kuat yang tanpa satu titik pun kelemahan. Oke, salah Daman. Yang benar gimana? Tuhan yang lemah tanpa sedetik pun kekuatan gitu. Ada yang gimana? salah di situ. Ya udah, yang benarnya yang gimana? Menurut persepsimu, Tuhan yang benar itu Tuhan tidak ada Tuhan yang kuat dan tidak ada kelemahan. Menurut Sibili, Tuhan yang benar itu Maha Kuasa. Menurut saya, Kuasa itu juga kuat. Dengar dulu, Dodon. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nah, sesuai pola. Ya yang kayak versi lu salah. Tuhan harus menciptakan kedamaian di muka bumi. Nah gini, maunya Tuhan yang kayak gimana? Tuhan yang menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Buktinya kedamaian itu tanpa Tuhan bisa tercipta sendiri. Kedamaian bisa tercipta sendiri tanpa adanya Tuhan. Tergantung manusia ingin berdamai ataupun tidak. Kalau masalah damai mah tanpa Tuhan lu bisa baik, tanpa Tuhan lu bisa buruk. Gini loh, gak usah mengadu kuat cara. Jadi gini, bukan adu kuat cara. Lu ngomong apa dari tadi gua nggak paham. Pernyataan itu nggak ada yang salah. Menurutmu salah kalau Tuhan lu bilang harus menciptakan kedamaian. Tanpa Tuhan manusia bisa berdamai. Tanpa Tuhan manusia bisa untuk tidak berdamai. Tuhan yang menugerahkan kepada manusia kedamaian. Makanya Tuhan itu Maha Kasih. Nah itu menurut persepsi saya. Nah, tanpa beragama bisa nggak kita untuk mengasihi orang lain? Nggak usah beragama, nggak usah bertuhan. Bisa nggak? Tahu saya itu. Nggak tahu. Contoh ya, contoh negara ya. Kau bertanya mengenai persepsi saya mengenai negara yang nggak beragama ya, misalnya Cina ya, itu kan mayoritas nggak beragama Cina ya. Tapi mereka tuh bisa tuh hidup. Tapi gini loh, emang nggak kau sadar di situ bahwa ada eksistensi Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, walaupun mereka tidak mengimani Dia Tuhan. Baik dan buruk itu sifat murni manusia tanpa perlu harus bertuhan. Tapi kan eksistensi Tuhan karena manusia itu. Sisi mana? Sherlock Tuhannya kalau sasi sudah tadi Sherlock. Karena manusia itu diberikan akal dan pikiran. Makanya mereka lu nggak mikir sendiri. Lu nggak mikir dari tadi. Gua mikir lu nggak. Suaramu kebesaran loh. Makanya gua bilang kau diam dulu. Tuhan itu harus Maha Kuat, tidak boleh satu titik pun Maha lemah. Salah. Dulu saya jawab pernyataan Sibili ya. Tadi Sibili berkata, Sibili berkata orang Cina itu nggak percaya adanya Tuhan, tapi mereka menekan kedamaian. Iya, benar. Kebanyakan makan kosa kasih nih orang. Kamu bilang apa? Percuma aku kasih kau ngomong, kami nggak dapat ilmu apa-apa. Ya, ini bukan roommu ini goblok, ini room saya. Kok jadi kau ngatur? Kecuali nanti dulu ya Bang Daman. Wah, kacau ini. Kecuali yang bilang, Bang. Yang puasa siapa? Yang kepanasan siapa ini? Iya itu loh. Gini, kecuali host yang bilang saya berhenti dulu Bang Bintang, saya mau bicara, itu baru wajar karena dia host, karena dia yang pemilik room. Nah kau siapa? Ya udah, yang harus kami dengarkan dari kamu apa? Coba Daman, menurutmu kenapa manusia diciptakan Daman? Ya udah, gini Bang. Suka-suka Tuhan, jawabannya suka-suka Tuhan kalau itu. Bentar dulu Damian, saya jawab dulu si Billy Damian. Boleh enggak? Udah mau Billy. Ya udah, kasih waktu 2 menit. Oke, saya jawab si Damian si Billy dulu ya. Tadi si Billy mengatakan statement orang Cina itu nggak bertuhan. Eksistensi Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka walaupun mereka sadar atau tidak sadar bahwa peran serta Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka karena mereka diberikan akal dan budi. Maka karena mereka diberikan akal dan budi, maka akal budi itu mereka tempatkan di dalam bermasyarakat itu untuk saling mengasihi sesamanya manusia atau melakukan kebaikan. Nah, ada manusia yang diberikan akal dan budi, tetapi akal dan budi itu dipakai hanya untuk keributan. Tetapi semua itu yang memberikan itu siapa? Ya Tuhan. Terlepas dia menyadari atau tidak bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Itu aja poinnya. Oke, udah Bang ya, 2 menit tuh. Ya udah ganti pemain dulu ya Bang ya. Silakan Bro, siapa Perangila? Bentar, saya besarin dulu. Ditanggapi Bang Billy dulu. Oh, Bang Billy mau tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Ya. Apa dia ngomong nanti? Tadi kan yang ngomong orang Cina yang nggak percaya Tuhan kebanyakan ya di sana, mayoritas ya. Nah, kehadiran kedamaian yang mereka rasakan bukan dari Tuhan,
Kalau kita melihatnya ya itu dari Tuhan, kedamaian atau keberhasilan mereka Cina ya dalam ekonomi dan sebagainya itu dari Tuhan. Kalau kita lihat, kalau orang Cina melihat sebagai orang yang kebanyakan nggak beragama, mereka hasil kerja keras mereka, nggak pakai Tuhan mereka. Nah, apakah Tuhan marah sama mereka? Enggak. Tuhan nggak marah. Tuhan kasih kebebasan mereka untuk tidak bertuhan dan tidak beragama, dikasih free will mereka. Jadi kacamata yang Anda ukurkan kepada orang-orang Cina yang kebanyakan tidak beragama itu nggak masuk dengan apa yang mereka alami dan jalani begitu. Lanjut. Oke, silakan Parangila. Iya ya, gitu yang membedakan antara orang-orang ateis dengan orang beragama itu kan karena ada ajaran atau pelajaran yang bisa diambil dari ajaran dari agama itu sendiri, di mana yaitu berbicara agama yaitu berbicara tentang Tuhannya siapa. Ya kalau dari ranah iman Kristen itu kenapa manusia diciptakan oleh Allah ya karena memang Allah itu mau sama seperti Allah itu mau manusia sama seperti Allah. Maka karakternya itu adalah adil. Dari mana lu tahu semua itu? Kalau kita berbicara, bentar. Dari mana lu tahu bahwa itu maksud Tuhan seperti itu? Dari mana lu tahu? Dari mana? Dari mana lu tahu maksud Tuhan? Dari mana lu tahu apa? Contoh gini, yang paling lu adalah lu sendiri, yang paling gua adalah gua sendiri, yang paling Tuhan adalah Tuhan sendiri. Sekarang lu tahu maksud Tuhan, dari mana lu tahu maksud Tuhan? Ya buktinya dia pada awalnya kan sesuai iman Kristen ya. Pada awalnya kan manusia diciptakan untuk saling mengasihi, sama seperti Allah ya kasih Ya itu berarti lu yang jadi Tuhannya. Sekarang gua tanya, dari mana lu tahu semua maksud Tuhan itu? No. Dari mana lu tahu semua maksud Tuhan itu? Karena Allah itu hidup, dia menyatakan, mengekspresikan dirinya. Ya udah mengekspresikan kan ke Bani Israel. Kan lu ada nggak? Pernah nggak lu ketemu sama Yesus? Dia ekspresikan di depan muka lu. Ada nggak? Nggak ada kan? Jadi nggak usah ngomong cerita yang terdahulu, nggak usah. Yang sekarang, kenapa lu tahu maksud Tuhan? Dengar ya, karena kan dengar ya. Allah bisa berfirman, Allah kan bisa berkata-kata, bener nggak? Gini, kenapa Allah menciptakan manusia supaya Allah itu pengen manusia ini sama seperti dia. Ya udah, lu Tuhannya kayak gitu. Dari mana lu tahu otak Tuhan kayak jangan gitu? salah paham. Dari mana lu tahu? Bukan menjadi maha kuasa ya, bukan manusia yang menjadi maha kuasa, Ya, tetapi itu Allah dimana? yang manusia pengen. Lu tahu manusia otak Allah Tuhan pengen berpikir manusia punya kayak gitu karakter. dari mana? Iya itu dari mana dalilnya? Tuhan mau kita sama seperti dia gitu. Itu gimana? Di mana itu? Nggak usah pakai dalil. Kalau dalil semua ada. Sekarang dia tahu ataupun si Iya, penulis usah pakai tahu. dalil. Tuhan Iya, mau kayak gitu dari mana? Pakai dalil. Iya, sesuai yang saya tahu, ya Allah itu adalah kasih. Dia pengen Allah itu Saksi kalau manusia kayak ini gua seperti harus dia, debat. Kalau mengasihi. debat sama saksi, manusia tanpa harus beragama bisa saksi loh. Nggak mesti beragama untuk saksi doang. Kosa kasih itu nggak perlu beragama. Enggak tahu, dia taunya Tuhan itu Dengar. mau. Lu harus jelasin kepada kita, lu tahu dari mana bahwa Tuhan mau kita sama seperti dia gitu. Dari mana itu? Dari mana taunya? Ya karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan dia kan. Lu pakai Dari mana? dalil. Lu pakai dalil. Dari mana lu tahu? Nah gini, dari mana lu tahu Tuhan juga mau serupa dan segambar dengan manusia? Dari mana lu tahu? Dia mau kayak gitu. Ya karena memang manusia tidak diciptakan untuk jahat, gak ada manusia Apa jahat. urusan? Tadi kan kata lu nggak usah pakai dalil. Lu sendiri tadi memakai dalil. Nah, saya ada menukin motino. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Itu kan dalil. Iya, aku nggak perlu pakai dalil karena memang kita Nah, itu pikir dalil logika. itu yang kamu Kita kan ngomong. logika Yang tadi mikirnya. yang tadi kamu ngomong itu dalil dalam Alkitab kejadian 1 ayat 26. Iya, gitu. tapi kan itu kan pakai sesuai karena aku ada logikanya. Karena menurut saya ajaran yang saya tahu itu karena sesuai logika. Apa? Ngerti nggak 3 juta jiper? Apanya sesuai logika apanya? Ya ajaran Tuhan yang saya kenal itu sesuai logika ajaran yang di Alkitab itu juga sendiri. Kalaupun pakai dalil mau nggak pakai dalil nggak masalah. Makanya saya tanya, kalian tahu nggak kenapa Allah menciptakan manusia? Itu dulu coba pertanyaan saya. Kenapa? Karena dia mau. Cuma sekonyong-konyong cuma ciptakan. Karena dia mau. Sekonyong-konyong ciptakan manusia. Bentar. Iya. Karena dia mau. Ciptakan manusia terus Karena hidup, dia mau. terus mati, begitu.
Karena dia mau. Karena memang iya, kenapa dia mau? Kenapa dia mau? Untuk apa? Ya, mau Billy misalnya gini, gua mau makan, kenapa lu mau? Gimana cara jawabnya mau Billy? Ya benar itu benar Ahmad karena Diki, dia mau. kamu suaranya cempreng dia. Gimana cara jawab tuh? Sorry. Gimana cara jawabnya tuh? Mau Billy, gua mau makan, kenapa lu mau makan? Udahlah gantilah diskusinya, poinnya Bang itu aja Daman, lah, Bang kita Daman, cari tahu Bang dulu. Daman. Bentar, Bentar. gini aja lah. Bang Silakan. Daman, Bang Daman, suaranya aku jangan nggak keras-keras nggak Bang Daman, jelas. itu muridku Bang Daman. Siapa? Jangan Murid keras-keras Tuk Bang Tulu. Daman, itu muridku itu. Oh Itu iya. di Oke, sampingnya. oke. Enggak, dia tanya, PDK, dia gini. Demian, aku Lanjut, bilang, lanjut. kau bangga ya punya murid kayak aku ya Demian ya? Bangga kau ya? Bangga kau ya murid kayak punya murid kayak aku ya? Bangga kau ya? Enggak, seharusnya aku dari tadi mau tektokan Gini sama aja, Demian. Man, bro, Demian dan bandel buka naikin aja orang. Udahlah, diskusinya. buat akhirnya. Apa tujuan seseorang itu mengklaim jadi nabi itu aja? Apa tujuan mengklaim rasul itu aja diskusinya? Lu Tuhan aja belum beres, udah kerasul. Beresin lu Tuhan. Kamu coba benerin dulu suaranya coba. Aku nggak Kalau jelas nih, Tuhan kamu nggak itu dengar. gini Lus. Kalau Nggak. Tuhan itu menurut persepsi siapapun boleh. Yang kita mau bahas di sini apa tujuan seseorang itu Nggak boleh menurut apa itu persepsi siapapun nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Menggunakan nama Tuhan itu aja. Nggak boleh. Tuhan menurut siapapun itu nggak boleh. Tuhan harus menurut dirinya sendiri. Bagaimana Kira-kira, Pak Damian? Ini Setuju? Damar gini dulu Damar. Tadi kamu bilang karena Tuhan mau menciptakan manusia karena Tuhan mau. Suara aku memang cempreng apa Iya, bisa? kenapa? Capek Dia ini. kan apakah tujuannya? Apa tujuannya dia mau menciptakan manusia? Apa tujuannya? Ya Cuma karena mau dia iseng mau. gitu. Namanya juga Tuhan Itu apa Iya, yang membatasi iseng itu. Tuhan. Esensi, Maunya karena bro. apa? Karena iseng atau ada tujuan? Kita bahas yang esensi aja bro, Enggak, aku harus kelarin dulu ini. Bentar Bang Bintang. Kamu maunya nggak jelas ini. Kamu bilang Tuhan karena Tuhan mau. Maunya apa? Iseng atau ada tujuan? Kenapa? Tujuannya untuk sembah dia udah kelar. Nggak jelas suaramu. Sorry. Ya tujuannya untuk menyembah dia. Apa yang lagi tujuan daripada itu semua? Apa? Iya, itu kan menjembahkan karena memang dia sang pencipta itu udah jelas. Mau sama orang nggak berakal. Ini berarti Bang Billy Kalau orang yang itu memang bertanya dia disembah. butuh jawaban yang seperti Tetapi jadi selain untuk disembah itu karena apa? Masa dicipta untuk disembah? Kan Allah itu nggak Ya bisa kan? disembah karena dia Masa kan yang dicipta pencipta. untuk disembah? Berarti sebenarnya dia Tuhannya. Iya, iya, semua juga tahu Allah itu pencipta yang harus disembah karena Oh. memang dia hakikatnya untuk disembah. Ya udah, dia Tujuannya ciptain itu manusia biar disembah apa? udah. Gini, Tuhan Oke, akan dikatakan oke. pencipta walaupun tidak menciptakan apapun, tetap akan dikatakan Tuhan. Terus kalau misalnya Bedanya, manusianya oke, begitu dia menciptakan manusia, berarti akan adanya yang menyembah dia. Jadi tujuan dia menciptakan untuk disembah, udah kelar. berarti kamu masih kurang. Berarti coba Ah, ya? gini. Ya udah, yang benernya gimana? Itu Yang paling masih sempurna pikiran gimana? itu enggak, karena memang Allah itu memang udah pasti otomatis disembah karena dia pencipta. Nah, Allah itu menciptakan manusia itu ada tujuannya. Apa? Tujuannya apa? Apa? Karena memang Allah itu pengen manusia sama karakternya seperti Nah, Billy, karakternya Allah tuh pengen, dia dulu ngomong Bentar, gini, Billy. bentar, Tuhan aku mau itu selesai pengen. ngomong dulu. Dari mana lu tahu pengennya Tuhan itu dari mana? Iya, Kayak supaya ibaratnya ini gini. Gua ngomong dulu, ini Daman. Udah, ini si Daman lagi duduk di rumah nggak tahu apa-apa nih, lagi nongkrong. Lu duduk di pos kedai kopi ngomong, si Daman kan, dia pengen banget jitak kepala lu. Padahal gua nggak tahu apa-apa di rumah. Sekarang lu dari mana tahu pengennya Tuhan? ya karena memang kita diciptakan yang bagus itu segambar dan serupa dengan Allah. Gini. Ya lu dari mana Gini tahu ya, Tuhan pengen aku itu mau ngomong dari dulu. mana? Aku mau jelasin dulu, jangan potong. Aku belum selesai jelasin loh. Gini, kenapa alam ciptakan manusia? Karena memang Allah mau manusia itu sama seperti Allah karakternya. Apa karakternya? Yaitu Ya dari mana lu supaya tahu itu? manusia, Allah itu kan sifatnya mengasihi. Mengasihi apa penciptanya? Supaya Ya dari mana manusia lu saling tahu mengasihi itu? dan juga Itu sama aja. mengasihi Allah. Tapi ini bukan gereja yang lu harus khotbah, bukan. Ini Bukan, kalau ranah kamu bilang debat. cuma mau, itu mantep iseng ini. namanya Daman, iseng. Kalau kamu cuma mau iseng, kayak kurang kerjaan Allah itu. Ngapain Allah? Kamu kira Allah gila-gila disembah? Allah itu kalau kamu Ya, Allah lu itu bilang, disembah, kamu kira berarti itu Allah gila-gila disembah? Nggak, tunggu, pernyataan dia. Kamu kira Tuhan gila-gila disembah? Lu dari mana tahu itu lagi?
Lu dari mana tahu perasaan itu, perasaan Tuhan yang seperti itu? Lu tahu dari mana? Kayak ibaratnya gini. Lu tahu nggak apa? Daman Ya dia karena lagi memang marah. hakikatnya, ya karena memang Daman lagi hakikatnya marah. pencipta. Lu nggak tahu apa-apa. Gue masih Dengar. tidur di kasur. Lu bilang No. Kau Tuhan itu memakai adalah otakmu apa yang lu bilang separuh. si Daman? Dengar. Enggak, karena kamu memakai otakmu separuh. Dengar. Karena hakikat pencipta itu, ya pencipta itu mau dia nggak disembah pun, mau disembah dia memang pencipta. Memang. Mau dia nggak disembah, Memang. mau dia nggak disembah, dia itu memang. Kalau dia nggak ciptain apapun, bagi orang tetap yang dia disembah pencipta. itu disembah. Gini, dia tidak ciptain apapun, dia tidak ciptakan apapun, tetap yang namanya dia tetap pencipta, sekalipun dia tidak ciptakan apapun. Lalu setelah Ya. dia ciptakan apapun, maka adanya ciptaan. Maka tugas ciptaan mengagungkan adanya pencipta. Oke, sekarang Allah adalah sesembahan. Dia akan tetap menjadi sesembahan sekalipun tidak disembahkan. Ketika dia menciptakan sesuatu yang akan menyembah, jadi tugas sesuatu yang akan menyembah apa? Menyembah yang menjadi sesembahan. No, kalau kamu Ya berbicara kan, menyembah itu sudah hakikat Allah. Dia itu gak gila-gila disembah. Jadi kalau Ya kamu dari bilang, mana lu tahu itu? iya karena memang hakikatnya pencipta. Mau dia nggak disembah, mau dia Apa mau dia urusan disembah, ya. urusan pencipta dengan hakikat sembah-sembah ini gimana? Oke, coba jawab aku kalau alasannya karena nggak menyembah. Oke, coba jawab aku, apa alasan lain alam ciptakan manusia? Islam. Untuk disembah. Untuk nyembah Selain dia. disembah apa? Selain disembah. Kalau karena Ya pemikiranmu nggak nyampe. gimana Apa yang gue ku jawab? Gue sampaikan, bukan Tuhan. pemikiranmu nggak nyampe. Gue bukan Tuhan. Yang gue tahu Tuhan ciptain gue. Oh, gue sadar gue punya Tuhan. Gue sembah dia, kelar. Ya, betul. Jadi Ngapain gini, disembah? Dia udah hakikatnya itu disembah di pencipta. Ya, dari mana lu tahu semua itu yang kayak lu bilang tadi? Lu tahu perasaan Tuhan, lu tahu maksud Tuhan. Dari mana lu tahu semua itu? iya Ya gini, karena Bang Pram. Allah itu Aku adalah tengahin. roh. Dengar. Aku terangin. Allah itu kan Bang. spirit. Manusia kan ada spiritnya. Aku tengahin Spirit. Bang Ya kan Pram. Spirit. spirit kan bisa Gini. mengerti melalui spirit. Gimana sih? Ya aku terangin, aku tengahin ya, Bang Terang ya. Bang Perang. Jadi Tuhan sebagai pencipta itu kan Anda katakan kan dia mau kita seperti dia. Berarti ada perintahnya dia dong. Perintah untuk mematuhi perintahnya dia misalnya. Nah, itu demian, Kasihlah itu Tuhan. daman. Kasihlah Itu Tuhan daman, Allahmu dan disembah segenap hatimu, katanya. segenap hatimu. Itu kan berarti perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu perintah. Jangan Itu jangan daman juga membuat- bilang, daman menyembah. Iya, jangan membuat bagimu patung yang menyuruh apapun. Itu kan setiap Tuhan itu karena dia pencipta dan kita penyembah dia, ada peraturan. Jadi kan ada kan tadi mengatakan Tuhan mau kita patuh akan dia. Patuh terhadap apa? Terhadap perintah-perintahnya. Begitu. Ada perintah-perintah di dalam bertuhan. Begitu. Ya, poinnya apa? Poinnya gini loh Bang, penyembahan itu adalah melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Itulah penyembahan. Itulah penyembahan Bang, bukan bersujud, bukan berarti sujud nungging-nungging atau apa-apa, bukan itu Bang. Poin pertama penyembahan itu Bang, kita tunduk dan taat kepada setiap apa yang dia perintahkan, itu aja poinnya Bang. Nggak ada mengenai bahwa menyembah itu kita harus nungging atau apa, bukan itu penyembahan Bang. Makanya kan di dalam kitab Yohanes itu kata, penyembahan yang paling murni itu adalah melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dan mengasihi sesamanya manusia, itu loh. Itu penyembahan yang murni di hadapan Tuhan. Iya, itu harus tahu. Penyembahan sesungguhnya itu bukan cuma berlutut, bukan begitu. Penyembahan itu ya artinya kita mengerti dan mengenal dia, yang melakukan perintahnya. Oke. Kita mengenal Allah itu melalui perintah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, misalnya gua terlalu suka sama Yesus kan. Oke, gua terlalu cinta nih sama Yesus. Mohon maaf kata-kata gua. Sekarang gini, gua bentuk ya, karena gua terlalu suka sama Yesus, gua bentuk ya. Misal nggak usah pakai Yesus dah, apalah. Nanti takut menghina, apalah. Gua terlalu cinta sama Tuhan. Gua bentuk nih Tuhan. Gua bentuk dari pohon, bentuk Tuhan ya. Gua sembah dia. Kira-kira itu menghina atau memuji Tuhan?
Makanya dari Kamu tadi melihat Yesus, nggak bentar, nyambung. bentar. Bentar dulu Kamu melihat Perangi, Yesus saya jawab, manusia Perangi. nggak? Perangi, bentar dulu Perangi. Gini, mau Enggak, aku enggak bawa Makanya Tuhan nggak- apapun ini. Enggak, iya, iya. Andaikan gini kita mau mengelola juga. dijawab salah, nggak dijawab. Enggak, lu jawab entah kemana-mana. Makanya gua nggak mendengar lu karena lu jawab entah kemana-mana. Bukan gua tanya dari tadi lu tanya. Sekarang gini, manusia tanpa dimantapkan satu cara menyembah dia, manusia dapat menyembah dia dalam berbagai cara, bukan? Iya kan? Sekarang gini, gua bentuk ya satu patung ya untuk gua katakan Tuhan. Gua bentuk ini dari apa? Dari softtek bekas. Dari softtek bekas gua bentuk nih jadi Tuhan. Gua sembah. Menurut gua itu adalah Tuhan. Si Tuhan tersebut. Kira-kira gua sedang memuji Tuhan apa menghina Tuhan? Boleh saya jawab? Dengar ya, dia jawab apa? Dengar. Oke. Makanya nggak nyambung. Makanya istilah penyembahan gini loh, istilah penyembahan yang ada dalam pola pikirmu itu nggak nyambung dengan istilah penyembahan yang ada dalam iman Yahudi dan iman kekristenan. Kalau dalam sistem iman kekristenan dan Yahudi itu, istilah penyembahan itu yang melakukan semua yang diperintahkan Tuhan itu, dan terlebih khusus mengasihi sesamanya manusia. Itulah penyembahan yang Mengasihi sesama manusia Bukan, itu bisa murni. Makanya lu gak nyambung. gini loh. Itu bisa murni tanpa lu harus bertuhan. Lu gak usah Nggak bertuhan nyambung. untuk kasih Kamu doang. tadi berkata Lu gak usah bertuhan untuk sayang doang. bahas penyembahan. Dan itu tidak akan dinamakan menyembah Tuhan. Contoh gini, gua nggak punya Tuhan apapun, gua nggak percaya adanya Tuhan. Gua berbuat kasih, apakah itu menyembah dia? Tidak, karena gua nggak percaya. Enggak urusan saya. Gak apa. Tadi, apakah kamu menghina Tuhan? Itu urusanmu. Mau kau menyembah batu kayak menyembah kolor kayak itu urusanmu. Capek Yang gua menjadi debat sama orang nggak di mikir. sini, kata penyembahan di dalam iman kekristenan dan Yahudi itu merujuk kepada manusia itu tunduk dan taat. Nggak usah sosokan Yahudi nggak menerima pengibadahan kalian. Mau Yahudi nggak terima tuh, saya nggak bilang tuh Yahudi terima iman saya, bukan. Jadi Yang nggak usah saya bukan bahas di Yahudi. sini, Fatwa Yahudi lebih parah terhadap kalian. dalam iman Yahudi itu, dalam iman kekristenan itu, baik itu Samaritan, konsep penyembahan itu, yang disebut penyembahan itu adalah melakukan semua perintah Tuhan dan mengasihi Yang mana sesama perintah? manusia. Yang Makanya mana Yesus contoh perintah? berkata, Ya gimana makanya contoh dalam perintah iman Tuhan? kami Ya, berkata, gini dalam iman jika Kristen kau itu ingin menjalani beribadah kepada perintah. Tuhanmu, Perintah yang kayak gimana? Perintah yang tetapi kayak gimana? masih Silakan. ada di dalam hatimu. Perintah yang kayak gimana? Silakan. Makanya Yesus Perintah kayak berkata gimana? seperti, enggak, kau diam dulu, saya sekalian mengkasihkan gini loh, saya Ya, sekalian lu mau ngomong ilmu apa? kepada Makanya teman-teman ranah saya debat Kristen nggak yang kayak di gini, sini. men. Enggak, kau diam dulu. Ranah debat Makanya di bukan dalam konsep iman dakwah. Kristen itu, Kalau lu mau dakwah gereja. Yesus berkata, jika engkau beribadah, terlebih dahulu kau minta maaf dulu kepada orang yang kau anggap masih ada musuh dengan dia. Ada dakwah dia, Lagi ke khotbah tempat dia, ibadah itu. khotbah. Nah, bukan seperti konsep kalian. Kalau dalam konsep iman kalian, penyembahan itu ya sujud, nungging-nungging, itulah penyembahan. Bukan, berbeda sekali. Makanya nggak nyambung. Silakan Bang Perang, silakan. Apa yang saya sampaikan itu salah Bang Perang menurut iman kita? Kenapa nggak ke gua? Bang Kenapa Perang, nggak ke nggak gua? Kenapa Bang nyambung, Perang? nggak nyambung bro. Kenapa Nggak nggak nyambung. ke Gimana gua? pertanyaannya? Apakah yang saya sampaikan tadi penyembahan yang menurut iman Iya, kita kenapa itu nggak salah ke atau gua? benar? Kenapa ke perang? Kenapa ke gua? Ngapain kan tanya kau kan Iya, nggak nyambung. betul. Kita kan beda. Iya, Penyembahan menurut kita iman itu mengenal. dan binongging. Nah itu bedanya. Iya, kita mengenal Allah itu kan melalui ekspresinya, melalui perkataannya. Kita bisa mengenal dia itu kan dari perbuatannya. Nah, perbuatannya kepada bangsa-bangsa yang diselamatkan melalui para nabi, itu menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih kan. Nah, ketika kita tahu bahwa dari firman ke firman turun Abraham, Ishak, misalnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya kita tahu Allah kita itu adalah kasih. Jadi kita ngerti kenapa Allah Ateis Iya. nggak bertuhan. Mereka bisa baik nggak kira-kira? Enggak urusan kita sama ateis. Ya, katanya cara menyembah di dalam versi kalian, yaitu dengan berlaku kasih. Ini ateis berlaku kasih. Apakah mereka menyembah Yesus? Daman, kamu tahu nggak kalau ateis itu percaya ketabur tuai atau karma? Daman, Enggak urusan kita itu. kamu Bang, percaya mau nggak ateis ateis? mau apapun, Dengar, Bang. gini. Apa urusan yang gua tanya ketika ateis berlaku kasih? Apakah dia sedang menyembah Yesus? Kau Ya, tadi enggak, membahas karena dia jika tahu- karena dia bentar tahu dulu, di Bang, alam Bang ini- Perangila. Bang Perangi ya bentar lah. Dia kan merujuk tadi katanya gini, kalau saya menciptakan Tuhan dari pohon, lalu saya sembah-sembah, apakah itu menyalahkan Tuhan? Ya saya bukan urusan saya itu. Kalau istilah penyembahan dalam kekristenan dan umat Yahudi dan Samaritan itu, Nggak usah ngemis ke Yahudi.
Enggak ada yang ngemis ke Yahudi. Kena nanti. Enggak ada yang ngemis. Ya udah saya bawa Kristen aja. Nah, dalam istilah kekristenan itu, penyembahan itu adalah bentuk dari perilaku manusia mentaati perintah-perintah Tuhan itu dan mengasihi sesamanya manusia. Ya udah, perintah Tuhan yang gimana? Yang gimana perintah Tuhan yang gimana? Bukan sujud gini, bukan sujud nunggung-nungging. Bukan apa kau nunggung-nungging kalau perilakumu seperti setan. Ya udah, Dia ya ada udah. Yang penyembahan dalam Kristen itu gimana? Menaati perintah Tuhan yang kayak mana? Ya semua 10 perintah Tuhan itu harus ditaati. Apa aja? Yang contoh jelasnya 10 hukum Taurat lah. Sisi sama yang Contoh Ya, jelasnya ya. 10 hukum Taurat. Mana yang hukum Taurat lu jalani katanya udah batal. Kata-kata Siapa? dengan matinya Kristus di tiang salib udah batal. Emang Mana apa yang kau kalian tahu jalani udah batal? Di mana di situ? Mana ada batal? Jadi kalau enggak, Ya, ini bentar. Dan, ini gimana deh? Ini gimana Kalau deh? dibatalkan, Dengan batal, bentar. dengan- Dengar, kalau Daman, kalau dibatalkan 10 hukum Taurat itu berarti kami membunuh. Kamu tahu nggak 10 hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan berzina. Kalau itu 10 hukum Taurat itu dibatalkan, ya kami membunuh, berzina. Gimana sih kau? Nggak dibatalkan. Jadi 10 hukum Taurat jadi itu. yang di dalam Efesus dengan matinya Kristus di tiang salib maka hukum Taurat batal. Mana hukum Taurat batal di situ? Coba baca dulu. Digenapi, Mana dikatakan justru hukum- digenapi. Mana dikatakan di situ batal di situ? Udah suka kalian dah. Segala ketentuan hukum itu batal, ketentuan hukumnya yang batal, bukan hukum Taurat yang batal. Kau baca itu dengan jelas lah. Kalau sunnah hukum apa? Bagaimana? Sunnah hukum apa? Itu bukan hukum perjanjian. Sejak kapan itu sunat itu jadi hukum? Oke, kalau makan babi hukum siapa? Nggak ada itu tuh perjanjian juga, nggak ada hukum itu. Tahu nggak Oke, kau apa itu Kalau jangan membunuh hukum apa? 10 hukum perintah Tuhan? Ya kau baca dulu Daman, 10 perintah Tuhan itu Kok apa? Kau makanya jangan-jangan gini nggak loh. tahu lagi. Makanya gini loh. Emang manusia ini pada kurang ajar. Nggak Yang tahu paling apa enak itu. buat dirinya aja diambil. Yang gak enak Nah, gini, dibuang semua. makanya Sunnah Al-Quran itu nggak kan enak, konsep, hilang nggak tahu kepala, itu apa hilang yang ujung, namanya hukum nggak enak. Taurat. Apa itu namanya hukum Nah, perjanjian? terus apa? Nggak makan babi nggak enak, nggak mau dia. Tapi kalau Nggak, berdasarkan gini. membunuh, itu boleh. tuh. Makanya gini loh, makanya kalian itu kan mencontek Alkitab, makanya nggak tahu mencontek isi Taurat itu. Iya, Tahu nggak apa makanya isi hukum nyambung Taurat dari saat itu? sidangan. Nggak nyambung kau. Sejak kapan sunat itu masuk ke dalam hukum Taurat? Besarkan layarku Bang Dem. Sementara hukum Taurat itu adanya di zaman Musa, sementara perjanjian sunat dengan Abraham. Ya itu di udah, zaman makanya Abraham. lu harus tahu indikasi. Bukan kau yang konyol, tapi Sekarang di era Musa, sunat itu ada enggak? Di era Musa sunat itu ada enggak? Bentar dulu. Di era Musa sunat itu ada enggak? Di era Musa sunat itu ada enggak? Kau diam dulu. Anggap Di era Musa ada enggak masalah sunat? Ada enggak? Ada enggak? Saya sekalian menguji si Damian ini. Anggaplah si Damian ini pernah. Bang Justru Damian, kan saya tanya dulu itu Bang Damian. tradisi, bukan ada dalam Bang 10 perintah Damian, Tuhan. Tuhan. saya tanya dulu Bang Itu Damian. dia. Sejak kapan di dalam Tinggal apa namanya itu tradisi, Abrahamai. inilah itulah. Bentar dulu. Sejak kapan di dalam pengajaran Abrahamai bahwa sunat itu termasuk dalam hukum Taurat? Coba jawab dulu Bang Damian sebagai penengah lah kau. Apa? Putus-putus. Bang ya? Damian, bukan kau yang saya tanya. Kau kan nggak mengerti apa-apa itu. Kalau aja nggak tahu mengenai sunat. Bang Damian, boleh jawab nggak? Kau membahas gini loh, Darman, gini loh Darman. Kau membahas sunat sementara Allahmu nggak tahu itu apa sunat. Yang jelas kami bersunat kan? Pelan-pelan, Sama Mbak Yesus kan? Iya, gini loh. Nah, oke. Kalau mengenai Allah kami nggak tahu masalah sunat. Oke, Allah kami nggak tahu masalah Mesir sunat. juga Yang jelas kami melakukan sunat. ikut Yesus dan hukum Taurat Penyembah kan? berhala juga menyalakan Yang jelas sunat. kami Gini loh. ikut Yesus dan Kalau ikut kau berkata hukum Taurat mengikuti, kan? para Iya penyembah kan? berhala juga Nggak, bersunat. iya kan? Para penyembah berhala Nggak, jawab dulu. Hei, Sekarang siapa jauh yang kami sebelum ikuti is- sehingga jauh kami bersunat? sebelum Nggak, Islam bang. datang. Anggaplah Allah nggak tahu, anggaplah Nabi Muhammad nggak tahu. Penyembah Siapa berhala yang juga kami bersunat. ikuti sehingga kami bersunat, bang? Kami bukan orang Israel, Penyembah kami berhala bukan itu orang juga Yahudi. bersunat. Kami bukan orang Yahudi, kami bukan orang Israel. Kira-kira kami Iya, bersunat kau karena ikuti siapa? penyembah berhala berarti. Karena siapa? Oh, berarti nyembah berhala. Yesus nyembah berhala, makanya dia sunat. Para penyembah berhala itu juga bersunat. Ya udah, Yesus dia bersunat, berarti nyembah berhala dia. Kan mereka kan ada tertulis jelas.
Nah, kau Ya itu udah, Muslim. makanya gue bilang Di anggaplah dalam ayat Allah Al-Quran enggak ada tahu perintah sunat, enggak? anggaplah Di Nabi dalam Muhammad ayat enggak tahu Al-Quran ada sunat, perintah anggaplah kayak dukunganmu Iya, itu dah di benar. dalam- Sekarang iya, dia tanya kami nih, diajarkan kami begini, bersunat kau karena kami apa? diajarkan Tunggu. apa? Kami bersunat karena apa? Kata kalian kalian ini bersunat bikin itu berhala. karena tradisi Yahudi. Itu kalian bilang gitu. Bersunat karena tradisi Yahudi. Kami bukan Yahudi. Kira-kira Bang coba jawab. Kami bersunat karena apa? Penyembah berhala, karena penyembah berhala. Oh, berarti Yesus menyembah berhala karena dia Karena bersunat. ada tertulis di dalam kitab mereka ada tertulis. Apa urusan bersunat dengan menyembah Di berhala? dalam Dengan gua? iman gini, di dalam iman keyahudian ada tertulis perjanjian antara Abraham dan Ya udah, oke. Berarti Di dalam iman harus ini, Yahudi di kan? dalam Oke, Al-Quran ada harus yang Yahudi. mengatakan sunat. Oke, sekarang gini, lu ngeluarin klaim tadi. Di Allah dalam enggak agama tahu kita, sunat, ada enggak Nabi pada Muhammad sunat? enggak tahu sunat. Anggaplah, gua terima dah. Allah enggak tahu sunat, Nabi Muhammad enggak tahu sunat. Terus kamu sunat karena apa, Bang? dari penyembah berhala. Oh, berarti Yesus menyembah berhala karena dia sunat juga. Bukan dong, Yesus. Nah kan kalau Yesus saja, melalui kalau Yesus saja. Nah, Karena Abraham berarti menyembah berhala karena bersunat. aturan dari nenek moyangnya. Nah, sekarang kau dari aturan siapa? Nah, susah kau lah. Masuk ini. Ya kamu lakukan Enggak, itu gua dalam mau aturan orang. siapa? Enggak ada pikirannya dari tadi dia orang. Kau melakukan sunat itu atas dasar Demian aturan monitor siapa? gak? Demian monitor, Damian. Dan. Demian Mana monitor. tuh dia? Enggak monitor. Demian atau monitor, kemana? Demian. Dan. Jadi moderator siapa? Enggak ada moderator. Aku lupa juga minta moderator tadi. Demian. Nggak tahu. Demian. Takut dia ngobrol sama Murifa, merasa terintimidasi. Demian. Enggak tahu. Dem. Dan mana dia? Sholat asar Kak, enggak tahu. Aduh, sorry tadi lagi keluar. Dem bisa nggak jadikan Uni moderator, Dek? Jadi Uni kalau mau diskusi manusia aja ya, Dek. Kalau ngadapin hewan ternak Oh Uni iya, nggak oke. bisa. Sabar ya. Mungkin bulan Ramadan. Jadi kan Uni moderator dulu. Oke. Nanti kasih Uni waktu untuk paparan materi dulu ya, Dem. Jadi kan saya Iya, juga tapi moderator, baterai aku Demian. ini Kalau aku begitu, Mbak sambil Demian. cas pakai power bank aku juga udah Demian. ini. Demian, jadi saya juga moderator Demian. Saya juga nggak mau diskusi sama binatang. Ah, nggak usah. Ya udah turun aja kita Bang Perangi, turun aja nggak adil kita nanti Bang Perangi. Turun aja kita. Bang Perangi Enggak, turunin nanti aja. ganti-gantian. Saya juga Nanti nggak mau diskusi sama ganti-gantian. binatang Bang. Saya juga bisa turunkan Bang. Iya. Turun aja. Kalau takut sama aku turun aja. Takut Nggak sama ada aku yang turun aja. takut sama Bilang ular. aku Takut takut, sama bilang aku aku takut. turun Sama aja. Allah Kalau aja takut saya sama nggak saya takut turun makanya aja. Iya. saya mania lohumu. Harus Makanya saya takut. berani Iya, adil kalau lah. takut turun aja. Kalau berani debat, Udah berani turun adil. aja kalau ya buktinya kamu Enggak turun. gini aja Bang Demian. Ya Saya udah juga kalau gitu di jadikan sini. moderator. Itu aja kan Ya sama-sama. udah di sini. Iya. Kalau Nah, berani kecuali debat, takutnya gini, itu gini. harus Oh adil. ya kalau Bentar, Bang takut Perangi, Bang turun. Perangi. Kalau Gini. takut turun kok malah Bang takut. Perangi gini, kalau kita nggak dijadikan moderator, berarti si Demian ini kacungnya si Rifa. Itu aja. Iya. Kalau Apa emang sih? berani Kalau debat, turun aja. Kalau dijadiin lu moderator, Iya. Masa berarti dia ada kacungnya penjajah lu. gitu loh. Nah saya juga. Ya turun-turun saya juga nggak aja. mau agama Iya. penjajah. Iya. Berarti kalau seandainya lu minta moderator si Demian tadi berarti Demian kacung lu. Itulah makanya dia bilang goblok. Dia bilang aku dari tadi debat Oh, sama tapi dia. emang Berani. tadi agak Tapi- Perangi. tapi memang Ya udah, tapi turun memang aja mereka kita, Bang. itu caranya mereka kan memang nggak baik. Ya gimana apa namanya firman mereka itu bisa sampai kalau memang cara mereka nggak baik, bener gak? Iya turun aja kita Bang Perangi, turun aja. Saya turun duluan ya. Turun Bang lah, Perangi, turun lah, aja. turun lah. Nggak usah Turun kabur, Oke, kabur. oke. Nggak usah ikut Kabur penakut itu. kabur kau. Nggak usah kau di sini kabur kau, pengecut. Lihat mama aja kau takut. Ini pula kau menghadapi Tuhanku. Jangankan Tuhanku, aku aja kau takut. Kau bilang pula nggak takut sama Tuhanku. Inilah kau munafik, ya kan? Kita tuh materi aja di sini. Kita diskusi bagus-bagus aja, ya. Saya nggak akan menggigit kalian, ya. Memang